Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Radio Cerita Trending, tempat di mana cerita-cerita penuh makna dan pelajaran hidup dimulai. Terima kasih sudah klik video ini. Dukung terus dengan like, komentar, dan subscribe, agar kami semangat menghadirkan kisah yang menyentuh hati dan membuka mata. Siapkan hati, karena cerita kali ini bukan sekadar tontonan, tapi juga peringatan. Mari kita mulai. Pagi itu dingin dan lembab. Kabut tipis menggantung di antara atap seng rame-rame rayot yang berdempetan di gang sempit pinggiran kota. Waktu masih menunjukkan pukul 5. Jalanan masih sunyi. Dari dalam rumah berukuran 3 x 4 meter, terdengar suara sendal diseret. Pelan dan lantai disapu dengan sapu lidi yang mulai botak. Suara azan subuh baru saja berhenti menggema dari surau ujung gang. Hanifah, gadis berusia 20 tahun, keluar dari kamar dengan mukena putih yang masih menempel di tubuhnya. "Ibu, sudah bangun?" tanyanya lirih, membuka pintu kamar yang hanya ditutup tirai tipis. Suara batuk terdengar dari dalam. "Sudah, Nak, ibu baru selesai wudhu." Hanifah masuk dan membantu ibunya duduk di pinggir tempat tidur. Bu Khairiyah, wanita paruh baya dengan tubuh kurus dan rambut yang mulai memutih, memegang perutnya sambil menarik napas perlahan. Hanifah mengambil botol obat dari atas meja kayu kecil di sudut kamar. "Ini obat lambung yang hijau, Bu. Diminum dulu ya." Bu Khairiyah mengangguk dan meminum obat itu dengan susah payah. Wajahnya menegang menahan mual, tapi ia tetap tersenyum tipis. Hanifah menatap ibunya dengan diam. "Nanti aku bersihkan halaman depan, terus masak bubur dari sisa beras semalam. Ibu jangan bergerak banyak ya," ujar Hanifah sambil membetulkan selimut. "Kamu juga jangan terlalu capek, Hanifah. Badanmu makin kurus. Ibu lihat kamu sering lupa makan," ucap Bu Khairiyah dengan suara parau. "Tak apa, Bu. Yang penting ibu sehat," jawab Hanifah pelan. Bu Khairiyah memandang wajah anaknya lekat-lekat, lalu berkata, "Ibu bersyukur punya anak seperti kamu. Salatnya rajin, ngaji juga tak pernah putus. Ibu doakan kamu segera dipertemukan dengan jodoh yang sepadan." Hanifah terdiam, matanya menerawang keluar jendela yang kacanya sudah retak di sudut. Udara pagi mulai masuk melalui sela-sela dinding papan yang lapuk. Ia menarik napas perlahan, lalu berkata lirih, "Tapi Bu, kadang aku juga kepikiran." "Kepikiran apa, sayang?" "Semua yang aku lakukan kadang terasa seperti tidak cukup. Salat, ngaji, ikut pengajian, bantu ibu, tapi tetap saja hidup kita begini. Tetap sempit, tetap susah. Kita masih miskin, Bu." Bu Khairiyah menatap putrinya, lalu menggenggam tangan kurus itu. "Jangan berkata begitu, Hanifah. Rezeki itu Allah yang atur. Yang penting kita tidak menyakiti orang lain." Hanifah menggigit bibirnya, menahan sesuatu yang mengganjal di dadanya. "Tapi aku ingin bantu lebih, Bu. Teman-temanku sekarang banyak yang kerja, bisa bantu orang tua, ada yang beli motor, ada yang mulai bangun rumah. Sementara aku masih di rumah, nyapu halaman, masak air sumur. Semua ada waktunya." "Ya, Ibu yakin Allah sedang siapkan jalan terbaik buat kamu." Hanifah mengangguk pelan, tapi wajahnya tidak menenangkan. Jam 8 pagi, Hanifah menyapu halaman depan. Debu dan dedaunan kering menumpuk di ujung gang. Beberapa anak muda lewat dengan motor baru, tertawa keras, membawa tas kerja dan kopi kekinian di tangan. Salah satu dari mereka adalah Fitri, teman mengajinya dulu, yang kini sudah bekerja di toko pakaian di kota. Fitri sempat menoleh, melambaikan tangan, dan tersenyum sopan. Hanifah membalas dengan senyuman tipis, lalu kembali menunduk dan menyapu dengan lebih keringat mulai membasahi dahi. Tapi ia tak berhenti. Dalam hatinya, ia mulai merasa ada yang tidak adil. Siangnya, Hanifah duduk di ruang tengah yang hanya beralaskan karpet lusuh. Ia menyuapi ibunya bubur encer yang dibuat dari sisa beras semalam. Di luar, suara anak-anak bermain dan ibu-ibu tertawa terdengar jelas. "Ibu, kalau aku ingin coba cari kerja di luar kampung, bagaimana?" tanya Hanifah tiba-tiba. Bu Khairiyah menoleh. "Kamu mau kerja apa?" "Ibu takut kamu kecapekan. Kamu kan belum pernah keluar jauh." "Aku cuma ingin bantu." "Ibu, di rumah terus juga rasanya sesak, Bu." Bu Khairiyah terdiam. Ia tahu ada yang berubah dari anaknya, tapi ia tidak ingin melarang, hanya menatap lama-lama, lalu mengangguk pelan. "Kalau kamu yakin, silakan, tapi jangan sampai lepas dari salatmu ya." Hanifah tidak menjawab.
Menjelang malam, Hanifah berbaring di kasur tipisnya. Lampu remang-remang dari bohlam tua menggantung di atas kepala. Suara ibu dari kamar sebelah masih terdengar, sedang mengulang surat pendek. Hanifah menatap langit-langit. Di dalam dirinya ada pergolakan yang tak bisa ia jelaskan. Ia tahu ibunya mencintainya sepenuh hati. Ia tahu rumah itu penuh dengan doa, tapi ia juga tahu bahwa semua doa itu belum mengangkat mereka dari penderitaan. Ia memejamkan mata, mencoba tidur, tapi bayangan tentang motor, pekerjaan, pakaian baru, dan tawat mantemonia terus berputar di kepala. Ia ingin bangga berdiri di hadapan orang lain, bukan hanya dikenal sebagai gadis pengajian yang tak pernah pergi jauh. Pagi esok akan tetap datang, tapi malam itu, Hanifah merasa hidupnya mulai menunggu jawaban lain, yang belum tentu datang dari sajadah. Hanifah masih terjaga saat azan subuh berkumandang. Matanya merah karena kurang tidur. Malam tadi, ia hanya berguling-guling di atas kasur tipis. Tak bisa lepas dari bayangan Fitri yang mengendarai motor baru, tawa para pemuda yang berseliweran, dan senyum ibunya yang terus meminta sabar. Ia bangun dengan kepala berat dan dada sesak. Dalam hati, ia ingin percaya bahwa semua akan indah pada waktunya, seperti yang sering dikatakan Bu Khairiyah, tapi kenyataan di luar rumah berkata lain. Sementara ia terus menyuapi bubur encer pada ibunya yang kurus, dunia di luar pagar rumahnya terus berlari, meninggalkannya. Usai membereskan sisa sarapan dan mencuci pakaian di ember tua, Hanifah keluar rumah tanpa tujuan. Langkah kakinya mengarah ke lapangan dekat pasar, tempat biasa anak-anak bermain bola, atau para ibu berkumpul selepas belanja hari Eni sapi. Matahari masih malu-malu di balik awan, dan hanya ada satu sosok duduk di ujung lapangan, di dekat bangku. Simon Red, rambutnya dicat pirang sebagian, jaket jeansnya robek di bagian lengan, dan sebatang rokok terselip di bibir. Hanifah sempat ragu untuk mendekat, tapi matanya sudah lebih dulu bertemu dengan tatapan pemuda itu. "Sendiri aja?" tanyanya, sambil menyunggingkan senyum. Hanifah mengangguk pelan. "Iya, cuma duduk sebentar. Aku Akzar, anak baru dari kampung sebelah. Sering kesini kalau lagi suntuk." Hanifah tidak menjawab, hanya memandangi rumput yang mulai menguning. Suasana hening sesaat, sebelum Akzar bersandar dan menatap langit. "Kamu anak pengajian ya? Lihat dari baju dan cara dudukmu." Hanifah sedikit tersentak. "Kenapa?" "Ya, biasanya anak-anak alim nggak mau dekat-dekat aku. Katanya aku perusak moral kampung," katanya sambil tertawa kecil. "Tapi aku biasa, hidup tuh bukan soal jadi baik, tapi soal jadi bebas." Hanifah menoleh, memperhatikan wajah Akzar. Ia terlihat kotor, urakan, tapi ada sesuatu di matanya, ketegasan, mungkin juga keberanian, sesuatu yang tak pernah ia miliki. "Kalau bebas, tapi tersesat, buat apa?" ucap Hanifah pelan. "Siapa bilang aku tersesat? Aku cuma nggak mau hidup dalam aturan yang nahan langkah. Kamu sendiri yakin jalan kamu itu bawa kamu ke tempat yang kamu mau?" Hanifah terdiam. Kalimat itu menempel kuat di kepalanya. I see. Kemarin, ia memang terus bertanya-tanya tentang doa, tentang sabar, tentang salat yang tidak juga memberi jalan keluar. Akzar berdiri dan menginjak rokoknya. "Kalau kamu penasaran, coba aja ngobrol sama aku lagi. Tapi kalau kamu takut berubah, mending tetap duduk di sini dan berharap langit kasih kamu motor." Hanifah tak menjawab. Ia hanya melihat punggung Akzar yang menjauh, lalu menatap lapangan yang kembali sepi. Dalam dadanya, ada gejolak yang sulit ia redam, antara takut dan penasaran, antara yakin dan ragu. Hari-hari berikutnya, Hanifah mulai sering duduk di lapangan yang sama. Kadang Akzar datang, kadang tidak, tapi ketika ia datang, selalu ada percakapan yang menggugah rasa. Ia bercerita tentang hidupnya yang keras, tentang bagaimana ia bertahan tanpa orang tua, tentang jalanan yang mengajarinya tidak berharap pada siapapun. Hanifah mendengarkan, awalnya sekadar karena ingin tahu, tapi lama-lama, ia menikmati kebebasan berbicara yang tak ia dapatkan di rumah. Bu Khairiyah mulai curiga. Hanifah mulai pulang lebih malam, tak lagi langsung mengganti baju salat setelah maghrib, dan sering melamun. Saat ditanya, Hanifah menjawab pendek-pendek. Ia mulai menolak duduk bersama saat ngaji malam. Suara ibu yang dulu menenangkan, kini terasa seperti beban Hanifah. Ucap Bu Khairiyah suatu malam, "Ibu lihat kamu sering keluar sekarang. Kalau kamu capek dengan keadaan rumah ini, bilang saja, aku cuma butuh udara, Bu." Jawab
Hanifah singkat, "Ibu cuma khawatir, kamu mulai berubah. Dulu kamu tak pernah lewat waktu salat, sekarang sering melamun, sering diam. Ibu takut kamu ikut orang yang salah." Hanifah menunduk. Di dalam dirinya ada rasa bersalah. Tapi di sisi lain, ada semacam kebanggaan yang mulai tumbuh karena ia mulai melihat dunia lain, dunia yang lebih berani. Dunia yang tidak hanya memintanya menunggu. "Aku nggak ikut siapa-siapa, Bu. Aku cuma pengen tahu hidup itu selain yang Ibu ajarkan." Kalimat itu seperti pisau. Bu Khairiyah terdiam. Hanifah segera masuk ke kamar dan mengunci pintu. Malam itu, Hanifah duduk di lantai kamarnya. Lampu temaram menyinari dinding kusam. Suara azan Isya terdengar jauh. Ia tidak bangun. Ia hanya menatap lantai. Di dalam hatinya, ia tahu ibunya benar. Tapi ia juga tahu bahwa dirinya tak sanggup lagi hidup dalam lingkaran yang sama. Ia ingin tahu, apakah benar dunia di luar sana lebih adil? Apakah kebebasan itu bisa membawa kebahagiaan? Tapi untuk mendapat jawabannya, ia tahu ia harus melangkah lebih jauh. Dan di luar sana, seseorang seperti Aksar menunggu. Mungkin dengan jawaban, atau mungkin justru dengan jalan yang lain. Langit malam masih menggantung rendah ketika Hanifah duduk di ujung tempat tidurnya. Kata-kata ibunya siang tadi masih berputar di kepala tentang perubahan, tentang kekhawatiran, tentang rasa takut kehilangan. Tapi suara Aksar lebih keras di telinganya. Tentang kebebasan, tentang keberanian, tentang hidup tanpa bergantung pada doa yang tak kunjung dijawab. Tubuhnya tetap, tapi pikirannya tidak. Ia menatap jam dinding yang berdetak lambat. Sudah lewat jam 9. Rumah sunyi. Ibu sudah tertidur. Di luar, gang mulai sepi, hanya sesekali suara anjing menggonggong atau motor tua lewat pelan. Hanifah berdiri dan membuka lemari kecilnya. Ia memilih kaos hitam biasa dan celana panjang longgar. Gamis putih yang biasa ia kenakan digantung kembali. Mukena disingkirkan. Ia merapikan rambutnya dengan tangan gemetar. Wajahnya menegang di depan cermin kecil yang menempel di dinding. Ia tahu ini bukan dirinya yang biasa. Tapi justru karena itu, ia merasa hidup. Keluar rumah pelen-pelen, Hanifah menutup pintu dengan hati-hati. Suara derit kayu tetap terdengar. Ia menoleh sekali ke arah kamar ibunya, lalu berbalik cepat sebelum hatinya berubah. Gang sempit itu kini gelap, lampu jalan mati. Hanya beberapa bohlam dari rumah tetangga yang menyala redup. Hanifah berjalan cepat menyusuri jalan setapak menuju lapangan, lalu memutar ke arah jembatan rel. Di dekat sana, ada tanah kosong yang biasa dipakai anak-anak muda nongkrong. Saut mendekat. Ia sudah mendengar tawa keras, suara musik dari ponsel, dan bau menyengat dari asap rokok. "Hanifah!" Suara Aksar terdengar dari antara lingkaran anak-anak muda yang duduk bersila di atas tikar plastik. Ia berdiri dan menghampiri, matanya menyapu penampilan Hanifah dari atas ke bawah. Hanifah hanya tersenyum kecil, canggung. "Duduk aja, mereka semua nggak gigit," katanya, menunjuk ke arah lingkaran. Anak-anak muda itu tampak urakan. Sebagian besar merokok. Satu dua memegang botol plastik bening. Tawa mereka keras, sesekali mengumpat kasar, dan melirik Hanifah penuh penasaran. Hanifah duduk agak menjauh, tidak ikut dalam lingkaran. Ia menunduk, tangannya memegang ujung baju. Tubuhnya tegang. Ia belum pernah duduk di lingkungan seperti ini sebelumnya. Aksar kembali duduk di tengah. Ia mengambil salah satu botol dan menyodorkannya pada Hanifah. "Ini cuma minuman biasa, nggak keras, tapi cukup buat lepasin beban." Hanifah menolak dengan gelengan pelan, tapi tangannya tetap menerima botol itu. Botol dingin itu ia letakkan di pangkuannya tanpa ia minum. Ia hanya memandanginya lama, seperti sedang bicara dengan isinya. Di sekelilingnya, tawa makin keras, bahasa makin kasar, dan tubuhnya makin kaku. Tapi, ia tidak bangkit. Ia tetap di situ, mencoba menyesuaikan diri dengan suasana asing yang perlahan-lahan menyusup ke dalam dirinya. "Kalau kamu terus takut, kamu nggak akan kemana-mana," bisik Aksar dekat telinganya. Hanifah menoleh, matanya menyimpan bingung. Tapi ia tidak berkata apa-apa. Ia pulang sekitar pukul 11 malam. Jalanan sudah sunyi, bahkan suara jangkrik pun tak terdengar. Hanifah membuka pintu perlahan. Lampu ruang tengah masih menyala. Saut Ea masuk. Suara dari kamar ibunya langsung terdengar. "Kamu dari mana?" Suara Bu Khairiyah lirih, tapi tajam. Hanifah terdiam di ambang pintu.
Jalan sebentar, Bu. Kamu pakai baju siapa itu? Tanya ibunya lagi. Kini sudah duduk di ranjang, menatap langsung ke arah Hanifah. Hanifah mencoba menjawab dengan tenang. Pakaianku sendiri, Bu. Kan cuma kaos. Bu Khairiyah mengernyit, lalu menoleh pelan. Ibu cium bau yang aneh dari bajumu. Kamu merokok? Tidak, Bu. Kamu minum sesuatu? Hanifah menggeleng, tapi suaranya kecil. Tidak, cuma duduk sama teman. Teman siapa? Anak-anak dari mana? Ibu, aku cuma ingin cari udara. Aku nggak ngelakuin apa-apa yang buruk. Tapi kenapa kamu harus sembunyi-sembunyi? Suara Bu Khairiyah mulai bergetar. Kenapa? Kamu pulang malam dengan baju seperti itu dan bau seperti ini? Hanifah tidak menjawab. Ia berdiri di tempat, seperti disayat dari dalam. Ibu tahu kamu sedang berubah, tapi jangan lepaskan semua yang selama ini kamu pegang. Suara ibunya lebih lirih, seperti menahan tangis. Kalau kamu bingung, tanya ke ibu. Jangan tanya ke orang yang tidak kenal kamu. Aku cuma ingin tahu dunia luar, Bu. Salah, ujar Hanifah lirih. Kalau dunia luar itu membuat kamu bohong, sembunyi dan mengabaikan doa, ya itu salah, jawab ibunya cepat. Hanifah hanya menunduk. Ia masuk ke kamarnya tanpa bicara lagi. Di balik pintu, ia duduk memeluk lutut. Botol plastik yang sempat ia pegang tadi masih tersimpan di tasnya. Ia menatap tas itu lama, seperti menimbang sesuatu yang berat. Dalam diam, perasaannya bercampur. Ada rasa bersalah, tapi juga rasa penasaran yang belum padam. Ia tahu apa yang ia lihat tadi bukan tempat yang baik, tapi ada sesuatu di dalamnya yang membuatnya sulit menolak. Mungkin kebebasan, mungkin rasa diterima, atau mungkin karena ia merasa lelah menjadi baik, tapi tak mendapatkan apa-apa. Malam itu, Hanifah tidak tidur. Ia hanya terbaring diam. Matanya terbuka, memandang lenggit-lenggit yang kosong. Dan di dada kirinya, sesuatu mulai terasa jauh. Malam itu, setelah berjam-jam hanya menatap langit-langit kamar dengan mata terbuka, Hanifah memutuskan tidak salat subuh. Ia berbaring memunggungi waktu, membiarkan azan yang biasa menuntunnya berlalu tanpa arti. Suara dari kamar sebelah masih terdengar. Bu Khairiyah mengaji lirih, suara yang dulu menghangatkan, kini seperti gema yang memanggil dari dunia yang mulai terasa asing bagi Hanifah. Ia menarik selimut, menyembunyikan wajahnya, seolah berharap suara ibunya tak lagi menyusup ke hati yang semakin dingin. Sejak malam itu, segalanya berubah lebih cepat. Hanifah mulai mencuci sendiri pakaiannya, tidak lagi membiarkannya menumpuk di keranjang dekat dapur seperti biasanya. Ia tahu beberapa baju kini mulai membawa bau yang asing, bau asap, debu, dan sedikit alkohol dari tangan teman-teman Akzar. Ia tidak ingin ibunya mencium itu lagi. Bahkan ketika di rumah, ia lebih banyak diam. Tidak lagi ikut makan bersama, tidak lagi memijat kaki Bu Khairiyah sebelum tidur, tidak lagi menyimak bacaan tafsir selepas maghrib. Hari-hari berikutnya, Hanifah lebih sering tidak pulang. Ia memilih menginap di emperan toko kosong bersama Akzar dan teman-temannya. Mereka membawa gitar tua, menyanyikan lagu keras di pinggir jalan, meminta recehan dari pejalan kaki yang lewat. Hanifah ikut menapok-nepok kotak plastik bekas kue, menyodorkannya sambil tertawa kaku. Ia mulai mencoba mengisap rokok lintingan. Batuknya keras di awal, tapi ia pura-pura terbiasa. Kadang matanya merah, bukan karena asap, tapi karena dadanya terasa berat. Tapi ia menolak menangis. Di antara tawa teman-temannya, Hanifah hanya bisa memaksakan senyum. Kepalanya penuh suara ibunya. Wajah Bu Khairiyah selalu muncul di sela suara gitar dan gelak tawa. Tapi gengsinya menahan untuk tidak kembali. Ia terlalu jauh melangkah. Ia takut dianggap kalah, dianggap lemah. Sore itu, saat mereka tengah duduk di depan toko tua yang tutup permanen, petang mulai turun. Langit berwarna kelabu. Akzar sedang mengisap rokok sambil bercerita soal tawuran kampung. Hanifah duduk tak jauh, memeluk lutut sambil mendengarkan separuh hati. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar pelan dari arah gang. Suara itu tak asing. Hanifah menoleh, dan detak jantungnya seolah berhenti. Bu Khairiyah berdiri di ujung gang. Tubuhnya kurus, kerudungnya kusut, dan napasnya tampak berat. Ia menatap langsung ke arah Hanifah. Matanya merah, entah karena angin, atau air mata yang belum tumpah. Hanifah, suara itu lirih, tapi cukup jelas untuk mematikan semua tawa yang tadi mengisi udara. Hanifah terdiam,
Seluruh lingkaran seketika sunyi. Beberapa anak muda menoleh ke arah ibu renta itu. Ada yang cekikikan pelan, ada yang hanya diam mematung. Akzar meletakkan rokoknya, tapi tidak berkata apa-apa. "Kamu ngapain di sini, nak?" tanya Bu Khairiyah. Sambil melangkah pelan, "Ibu cari kamu. Tiap malam ibu tunggu kamu pulang." Hanifah berdiri, tubuhnya tegang. Wajahnya memerah, antara malu dan marah. "Ibu pulang saja, jangan bikin malu di depan orang," ucap Hanifah pelan tapi tajam. Bu Khairiyah mendekat satu langkah lagi. "Ibu nggak malu punya anak kayak kamu. Ibu cuma takut kehilangan kamu sepenuhnya." "Ibu nggak ngerti apa-apa," bentak Hanifah. "Aku udah gede, Bu. Aku bisa pilih jalan sendiri." "Jalan yang mana, Hanifah? Jalan yang bikin kamu lupa siapa kamu? Lupa salat, lupa rumah, lupa doa?" Hanifah menatap ibunya dengan mata berkaca. Tapi ia membuang wajahnya. "Sudahlah, Bu. Pulang. Ini bukan tempat ibu. Jangan ikut campur." "Kamu dengar, nak? Ibu cuma ingin kamu pulang." Suara Bu Khairiyah nyaris putus. Hanifah menatap tanah. Teman-temannya mulai melirik satu sama lain. Suasana berubah sunyi. Akzar berdiri, tapi tak berkata apa-apa. Dalam hatinya, Hanifah merasakan gemuruh yang tak bisa ia redam. Ia ingin memeluk ibunya. Ia ingin pulang. Tapi lidahnya berat, dan matanya tidak sanggup menatap mata wanita yang dulu selalu menyeka keringat. Di dahinya itu, "Jangan datang lagi ke sini," ucap Hanifah akhirnya, tanpa menatap langsung. "Aku baik-baik saja." Bu Khairiyah menunduk, matanya basah. Tapi ia tidak menangis. Ia hanya mengangguk pelan, lalu berbelik langkah kakinya pelan, rapuh, dan tubuhnya sedikit goyah. Hanifah menatap punggung ibunya menjauh. Ada sesuatu yang tercerabut di dalam dirinya, tapi ia diam. Ia tidak beranjak. Ia tetap berdiri di antara tembok-tembok retak, dan suara tawa yang kembali pecah dengan canggung. Malam turun lebih cepat. Hujan mulai rintik. Hanifah duduk kembali, tubuhnya gemetar pelan. Ia mengisap rokok, tapi tidak menghirupnya benar-benar. Teman-temannya mulai kembali bersenandung. Tapi suara mereka seperti menggema jauh. Ia mendengar satu suara yang lebih keras. Suara ibunya memanggil namanya. Hanifah tidak menangis, tapi dadanya sesak. Seperti ada batu yang menekan dari dalam. Ia merasa kosong, tapi gengsinya tetap memaku dirinya di tempat. Dan di antara nyanyian, bau rokok, dan tawa yang tak tulus, Hanifah menunduk. Untuk pertama kalinya, ia merasa telah menyakiti satu-satunya orang yang selalu memeluknya tanpa syarat. Malam itu, setelah melihat punggung ibunya hilang di balik gang, Hanifah tak bisa tenang. Tawa teman-temannya memang kembali pecah, gitar kembali dipetik, dan obrolan-obrolan liar kembali mengalir. Tapi dalam dada Hanifah, rasa asing tumbuh makin pekat. Tatapan Bu Khairiyah tadi siang terus berputar di kepalanya, mata merah yang menyimpan luka. Langkah gemetar yang tak sempat ia bantu. Ia pura-pura tertawa saat salah satu temannya bercanda. Tapi wajahnya kaku. Rokok yang sempat ia sulut hanya terbakar habis di jemari. Tak benar-benar ia hirup. Ia merasa sedang duduk di tengah ramai. Tapi jiwanya jauh, tertinggal di rumah kecil yang kini tak lagi ia kunjungi. Sementara itu di rumah, Bu Khairiyah terbaring di ranjang tipis. Keringat dingin membasahi pelipisnya, dan napasnya tersengal. Setiap kali ia mencoba duduk, sudah 3 hari ia hanya meminum air putih. Bubur yang dikirim tetangga pun hanya disentuh sedikit. Salah seorang tetangga, Bu Nah, mulai sering datang membawa makanan dan membasuh tubuh Bu Khairiyah yang lemas. Ia tahu kondisi wanita itu makin memburuk, dan anak satu-satunya tak juga pulang. "Ibu istirahat saja ya, nanti saya minta Pak Ustadz datang buat doain," kata Bu Nah, sambil memeras kain basah ke dalam baskom. Bu Khairiyah hanya mengangguk pelan. Bibirnya gemetar, seperti ingin bicara tapi tak kuat. Setiap kali ia pejamkan mata, ia memanggil nama Hanifah dalam hati. Tapi nama itu tak juga kembali dalam bentuk pelukan, hanya datang dalam kenangan yang menyakitkan. Di sisi lain, Hanifah yang kini lebih sering tidur di emperan toko, mulai merasakan tubuhnya lemah. Mual datang sejak 2 hari lalu. Kepalanya pusing, tenggorokan kering, dan ia mulai batuk kecil. Nasi bungkus yang biasa ia beli dengan uang receh tak lagi masuk ke perut. Ia duduk termenung di bawah spanduk robek yang menggantung, kakinya dilipat. Wajahnya pucat, tapi meski tubuhnya melemah, ia tetap menahan diri untuk tidak pulang. Di dalam hatinya, ada pertarungan yang terus-menerus mengguncang. Ingin kembali,
tapi takut ditolak. Ingin berlari, tapi tubuhnya tak lagi sekuat dulu. Aksar mulai jarang mengajaknya bicara. Ia lebih sering duduk dengan dua temannya yang lain. Salah satunya perempuan berambut pendek yang baru saja ia kenal. Hanifah tak banyak menanggapi, hanya melihat dari kejauhan. Tapi rasa asing itu terus tumbuh. Aksar yang dulu membuatnya penasaran, kini justru membuatnya merasa dibuang. Ia menunggu satu kalimat saja dari lelaki itu. "Kamu tidak apa-apa," tapi tak pernah datang. Sore itu, ketika tubuhnya mulai gemetar dan hujan turun rintik-rintik, Hanifah menyusul ke lapak musik kecil, tempat mereka biasa nongkrong. Ia melihat Aksar sedang memetik gitar, dan di sampingnya duduk gadis berjaket merah. Mereka tertawa kecil. Lalu tanpa aba-aba, Hanifah melihat Aksar mencium pipi gadis itu. Cepat, terang, dan tak ada rasa bersalah. Dunia Hanifah seolah pecah. Dalam diam, ia berdiri di belakang pohon, tak mampu bersuara. Matanya panas, bukan karena hujan, tapi karena sesuatu dalam dirinya benar-benar remuk. Ia mundur pelan, lalu duduk di bangku beton yang dingin dan basah. Tangannya menutupi wajah. Ia ingin marah, tapi lebih dari itu. Ia ingin menjerit karena ia sadar ia telah meninggalkan satu-satunya orang yang mencintainya tanpa syarat ibunya. Demi seseorang yang bahkan tak peduli saat tubuhnya mulai roboh, hatinya seperti dikoyak. Ia ingin pulang, tapi apakah pintu itu masih terbuka? Apakah Bu Khairiyah masih mau menerimanya? Atau ia sudah kehilangan segalanya? Malam turun perlahan. Rintik hujan semakin deras. Hanifah masih duduk diam, memeluk dirinya sendiri, dan di balik dadanya ada suara lirih yang memanggil, mengembalikan semua kenangan saat ibunya menyuapi, memeluk, dan mengusap keningnya ketika demam. Tapi langkahnya belum juga beranjak, karena hatinya belum bisa menjawab satu pertanyaan paling menyesakkan. Apa aku masih layak pulang? Hanifah masih duduk di bangku beton yang dingin, tubuhnya basah kuyup oleh gerimis yang belum juga reda. Setelah melihat Aksar mencium pipi perempuan lain, sesuatu dalam dirinya seperti runtuh. Ia tak lagi tahu siapa dirinya. Dan untuk apa ia bertahan di tempat seperti ini? Namun meski hatinya luka, kakinya tetap berat untuk pulang. Rasa malu, gengsi, dan ketakutan membentuk tembok tinggi yang tak mudah ia runtuhkan. Di dalam pikirannya, wajah ibunya kembali hadir. Bukan sebagai penghalang, tapi sebagai satu-satunya cahaya yang sempat ia abaikan. Saat itulah seseorang memanggil namanya dari kejauhan. Hanifah menoleh dengan malas, tak mengenali suara itu pada awalnya. Namun ketika melihat sosok tetangganya, Bu Enah, yang berjalan cepat dengan payung kecil, napasnya tercekat. "Hanifah, ibu kamu sudah nggak sadar dari pagi tadi?" Hanifah terdiam. Suara itu seperti mengguncang dadanya. Ayah Beng berdiri tanpa sempat bertanya lebih jauh. Bu Khairiyah panas tinggi, nggak bisa bangun. Tadi penggil-penggil juga nggak nyahut. Sekarang ada ustaz yang bantu jaga, tapi kamu harus pulang. Hanifah langsung berlari. Hujan tak lagi ia hiraukan. Kakinya menjejak tanah basah, menembus genggen Castle Yong. Dulu ia hindari. Nafasnya terengah, tapi ia tak berhenti. Setiap langkahnya seperti dihantui oleh rasa takut yang tak pernah sebesar ini. Ia memeluk tubuhnya yang menggigil, tapi dingin itu bukan dari hujan, melainkan dari dalam hatinya sendiri. Ia takut semuanya sudah terlambat. Sampai di rumah, pintu terbuka setengah. Bau obat dan kayu lembab menyeruak dari dalam. Hanifah masuk dengan napas terputus-putus. Ia melihat sepasang kaki di balik tirai kamar. Lalu langkahnya membeku ketika matanya menangkap tubuh Bu Khairiyah terbaring di atas kasur, diselimuti kain tipis. Wajah ibunya pucat, matanya terpejam, dan keringat dingin mengalir dari pelipisnya. "Ibu," bisiknya pelan, lalu semakin keras. "Ibu, ini Hanifah." Tak ada jawaban, hanya tubuh yang naik turun pelan. Hanifah mendekat, menggenggam tangan ibunya yang dingin dan lemas. Ustaz yang duduk di samping tempat tidur mengangguk kecil, memberi ruang ibu. Maafin Hanifah." Suaranya pecah, lalu berubah menjadi tangis yang meledak. Hanifah menunduk, memeluk perut ibunya, mencium tangan itu dengan air mata yang tak terbendung. "Aku salah, Bu. Aku bodoh. Aku tinggalin ibu. Aku kejar dunia yang ternyata palsu. Aku biarin ibu sendiri. Padahal, ibu cuma minta aku pulang." Bu Khairiyah membuka matanya sedikit. Nafasnya berat. Suaranya hampir tak terdengar, tapi kata-katanya masih sampai ke telinga Hanifah. "Ibu, enggak.
Pernah, Bensi, cuma takut. Kehilangan, kalimat itu membuat tubuh Hanifah bergetar. Ia menangis seperti anak kecil yang kehilangan arah. Di dalam hatinya, rasa bersalah menggerus tanpa ampun. Ia ingin mengulang waktu, ingin membatalkan semua langkah buruk yang pernah ia pilih. Tapi sekerong, yang bisa ia lakukan hanya memeluk tubuh lemah itu sambil berharap ibunya tetap bertahan. Walau 1 hari lagi saja, ibu jangan pergi. Aku janji, aku mau berubah. Aku nggak akan tinggalin ibu lagi. Bu Khairiyah tidak menjawab. Matanya kembali terpejam, nafasnya lambat, dan wajahnya tenang. Hanifah terus menggenggam tangannya, tak ingin melepaskan, seperti ingin menebus semua dosa dengan genggaman itu. Di sudut kamar, Ustaz kembali melantunkan doa pelan. Hujan masih terdengar memukul genteng dari luar. Hanifah tetap duduk di sisi ibunya, menatap wajah yang kini seperti kehilangan warna. Hatinya dipenuhi penyesalan. Yengdak, ia tahu, mungkin kata maafnya terlalu terlambat. Tapi satu hal, ia yakin ia tidak akan berpaling lagi. Dan malam pun datang, membawa sunyi yang tidak biasa. Namun di dalam diri Hanifah, badai belum benar-benar reda. Karena ia belum tahu berapa banyak waktu yang masih tersisa. Malam saat Hanifah memeluk tubuh ibunya yang lemah, menjadi malam terakhir. Ia merasakan kehangatan dari satu Satania, orang yang mencintainya tanpa syarat. Beberapa hari setelah itu, tubuh Bu Khairiyah akhirnya tak lagi bergerak. Ia pergi dalam tidur panjang yang sunyi, hanya diiringi doa dari Ustaz dan bisik tangis tetangga yang menyaksikan dari luar kamar. Hanifah tak meninggalkan sisi ranjang ibunya hingga jenazah dimandikan. Ia yang menyisir rambut ibunya untuk terakhir kali, mengganti bajunya, dan mengecup kening dingin itu dengan air mata yang tak henti jatuh. Saat tanah mulai menutup liang lahat, Hanifah tahu hidupnya tidak akan pernah kembali seperti dulu. Setelah pemakaman, ia pulang ke rumah yang terasa lebih sempit dari sebelumnya. Tidak ada lagi suara batuk, tidak ada lagi suara bacaan Al-Quran, tidak ada lagi panggilan lirih yang menanyakan apakah ia sudah makan. Rumah itu hanya berisi diam, dan diam itu seperti hukuman. Tapi dari diam itu pula, Hanifah mulai berdiri pelan-pelan. Ia bersihkan sajadah yang lama terlipat. Ia mulai salat, awalnya masih gemetar, kadang berhenti di tengah, kadang hanya menangis tanpa kata. Tapi setiap sujud yang ia lakukan adalah bentuk penyesalan yang tak bisa dijelaskan dengan bahasa. Ia ingin kembali seutuhnya. Hanifah menjauh dari Laponggen, dari rel, dari toko tua, dan dari semua sudut tempat ia pernah duduk bersama teman-teman jalanan. Ia menghindar dari Akzar, tak menjawab sapaan dari siapapun yang dulu mengenalnya di lingkaran itu. Ia mulai mencari kerja di warung di kios pulsa, bahkan sempat mengantar lamaran ke toko baju di pasar. Tapi tak satu pun yang menerima. Mereka menatapnya dengan pandangan merendahkan. Beberapa berbisik di belakang, itu anak yang dulu kabur sama anak kampung sebelah, pura-pura tobat sekarang. Hanifah pura-pura kuat, tapi setiap hinaan itu menyayat lebih dalam dari luka apapun yang pernah ia terima. Ia tak melawan, hanya menunduk dan pergi. Namun di rumah, ia pecah. Ia menangis di atas sajadah, memeluk mukena seperti memeluk harapan. Di dalam doa yang panjang, ia memohon satu hal, ya Allah, kalau aku masih bisa diterima, tolong beri aku tempat. Suatu sore, Akzar muncul di depan rumah. Ia berdiri santai di depan pagar bambu kecil, sambil bersiul dan menatap Hanifah yang sedang menyiram tanaman. Kamu berubah ya, ucapnya, separuh mengejek. Hanifah tidak menjawab, hanya melirik, lalu kembali ke pekerjaannya. Aku kira kamu udah lupa semua itu, tapi ternyata cuma sebentar doang jadi cewek jalanan. Bosan? Ya, pulanglah Akzar, kata Hanifah pelan tapi tegas. Kamu nggak cocok hidup begini, mereka nggak akan pernah nerima kamu. Kalau kamu balik ke aku, semua aman. Aku lindungi kamu. Hanifah berdiri tegak. Aku nggak butuh dilindungi orang yang ninggalin aku waktu aku mulai sakit. Akzar mendekat. Wajahnya mulai tegang. Kamu pikir kamu bisa lepas begitu aja? Kamu pikir hidup kamu lebih baik sekarang? Setidaknya aku nggak perlu pura-pura tertawa di tengah orang yang sebenarnya nggak peduli. Akzar terdiam, sempat menajam, tapi tak lagi berkata. Ia meninggalkan halaman rumah tanpa berpamitan. Hanifah berdiri di tempat, tubuhnya gemetar. Ia tahu Akzar belum selesai, tapi ia juga tahu dirinya yang sekarang tidak sama seperti dulu. Malamnya, Hanifah kembali duduk di atas sajadah.
Suara hujan turun di luar. Listrik sempat padam beberapa saat, membuat kamar hanya diterangi cahaya lilin. Ia menatap bayangan dirinya yang bergoyang di dinding. Dadanya sesak. Ia merasa tertolak dari semua arah oleh masyarakat, oleh pekerjaan, bahkan oleh seseorang yang dulu ia percayai. Ia mulai bertanya dalam doa, apa Tuhan masih sudi melihatku? Masih pantaskah aku menyobat pneumonia setelah semua yang aku lakukan? Tangisnya meledak lagi. Sujudnya basah oleh air mata. Tapi ia tidak berhenti. Dan dalam hening malam yang pekat, Hanifah tetap bertahan. Meski tak tahu sampai kapan hatinya sanggup menunggu. Karena ia belum bisa menjawab, apakah jalan menuju ampunan benar-benar ada, atau hanya jalan setapak yang ia tempuh sendirian. Hanifah masih bersujud di atas sajadah basah air mata, mencoba mencari sisa kekuatan dari doa yang ia ucapkan berulang kali. Tapi tubuhnya sudah tidak lagi sanggup sepenuhnya mengikuti kehendaknya. Sejak beberapa hari terakhir, ia mulai sering mual tiap kali menelan makanan. Dan batuk yang semula ringan, kini memunculkan bercak merah di ujung sapu tangan. Suara napasnya sesak, dan tubuhnya lemas. Meski hanya sekadar berdiri mengambil air wudhu, ia tetap memaksakan diri salat 5 waktu. Tapi setiap gerakan membuat persendiannya nyeri dan tubuhnya menggigil, seperti tak lagi mampu menopang beban dunia yang ia pikul sendirian. Setiap malam, ia memeluk tubuhnya yang mulai mengurus, mencoba menahan rasa dingin yang menusuk dari balik dinding kamar kontrakan yang lembab. Ia tidak lagi tinggal di rumah peninggalan ibunya. Setelah dijual oleh kerabat jauh untuk menutupi hutang pengobatan dan pemakaman, Hanifah hanya mampu menyewa kamar kecil di belakang gang sempit, beralaskan tikar tipis dan selimut yang sudah sobek di beberapa bagian. Tak ada keluarga yang datang, teman lama menjauh. Nama baiknya tak pernah sepenuhnya pulih, dan kini tubuhnya mulai hancur perlahan. Pagi itu, Hanifah muntah hebat di sudut kamar. Ia terjatuh. Tubuhnya menggigil hebat, dan saat tangannya menyentuh lantai, ia melihat kulitnya mulai melepuh. Bagian tangan dan kakinya muncul bintik-bintik merah, lalu lecet yang perih menyebar hingga ke telapak. Ia hanya bisa berbaring sambil menangis dalam diam. Tangis yang bukan lagi karena malu, bukan karena penyesalan, tapi karena sakit yang tak bisa dijelaskan. Ia mencoba memanggil nama Allah dalam hati, tapi lidahnya keluh. Ia memanggil ibunya dalam pelan, "Bu? Ibu, Hanifah sakit, Bu." Beberapa tetangga yang iba sesekali datang membawakan makanan atau memeriksa kondisinya. Namun saat mereka melihat luka yang mulai menghitam di tubuh Hanifah, banyak yang hanya meletakkan makanan di depan pintu tanpa berani masuk. Ada yang takut tertular, ada yang berbisik-bisik bahwa itu mungkin akibat dari masa lalunya. Hanifah tidak menyalahkan. Ia tahu, ini bukan tentang siapa yang salah, tapi tentang bagaimana luka batin itu kini berubah menjadi luka fisik yang tak bisa ditutupi lagi. Saat malam tiba dan lampu padam, Hanifah menggigil sendirian dalam gelap. Tubuhnya panas, tapi tangan dan kakinya dingin seperti es. Bau darah mulai menempel di sapu tangan yang tak pernah sempat ia cuci. Perih di lambung membuatnya tak bisa berbaring nyaman. Ia hanya duduk bersandar ke tembok, memeluk lutut, dan menggigit ujung selimut agar jeritnya tak terdengar oleh tetangga. Satu-satunya yang masih terus keluar dari mulutnya adalah panggilan, "Bu, maafkan aku pengen pulang." Tapi Ibi, udah nggak ada. Udah nggak ada. Dalam kesakitannya, Hanifah menyesal bukan hanya karena telah meninggalkan ibunya, tapi juga karena telah meninggalkan dirinya sendiri. Dulu ia punya arah, dulu ia punya tempat pulang. Kini yang tersisa hanya kamar sempit, luka yang membusuk, dan sepi yang memekakan. Ia teringat masa kecil. Saat demam, Bu Khairiyah selalu menempelkan handuk basah di dahinya dan memeluknya sampai tertidur. Kini tidak ada yang menyentuh keningnya. Tidak ada suara lembut yang membacakan ayat Al-Quran. Hanya dirinya sendiri, berperang dengan azab yang datang perlahan, seperti arus dingin dari dalam tubuh. Hanifah mencoba berdiri, tapi lututnya tak sanggup. Ia jatuh lagi ke lantai, membentur ujung kasur tipis, dan tubuhnya mengejang sebentar. Air mata kembali mengalir. Ia sadar, tubuhnya mulai mengkhianati keinginan hatinya untuk bertahan. Dan di tengah suara rintik hujan dari luar, Hanifah tetap berdoa dalam hati, meski suara tak lagi keluar dari bibirnya. Namun di sela doanya yang lirih, yang kini mulai samar adalah keyakinan. Apakah masih ada yang mendengarnya?
Tubuh Hanifah sudah tidak lagi bisa diajak kompromi. Setelah malam panjang penuh demam dan muntah darah, pagi itu ia tak sanggup menggerakkan kedua kakinya. Setiap bagian tubuh terasa berat dan nyeri. Kulit di punggung dan tangan mulai menghitam, pecah dan mengelupas, menyisakan bau menyengat yang merayap ke sudut sadet kamar kontrakan yang lembab dan pengap. Selimut yang melapisi tubuhnya tak lagi bisa menyerap keringat. Ia terbaring dalam diam, matanya terbuka setengah, menatap langit-langit seperti memandangi sesuatu yang tak terlihat oleh mata biasa. Dari semalam ia terus memanggil nama ibunya dalam igauan yang tidak putus. "Bu, ibu jangan tinggalin aku. Ibu aku sakit. Aku takut, Bu." Kalimat itu berulang seperti nyanyian lirih, pelan, tapi menyayat bagi siapapun yang mendengarnya. Tapi tak ada yang benar-benar menjawab. Hanya gemericik hujan dari genteng bocor dan suara tikus dari plafon yang menyambut penderitaannya. Tubuhnya mulai membengkak. Di bagian pinggul, luka terbuka menampakkan daging yang mulai membusuk. Nafasnya pendek, terputus-putus, seperti tertahan di dada, tapi tak sanggup dikeluarkan dengan sempurna. Ia mencoba mengucap doa, tapi lidahnya kaku. Hanya air mata yang terus mengalir, menjadi satu-satunya bentuk keikhlasan yang tersisa dari tubuh yang nyaris hancur. Seorang tetangga akhirnya memanggil Ustaz Ma'ruf, seorang lelaki sepuh yang dulu sering datang ke rumahnya saat Bu Khairiyah masih hidup. Bersama seorang anak kecil, cucunya yang berusia 8 tahun, Ustadz itu memasuki kamar sempit dengan hati berat. Bau busuk langsung menyergap. Sang anak menutup hidung, tapi tak beranjak. Mereka melihat Hanifah terbaring tak berdaya. Matanya kosong, tapi masih mengedip pelan. "Hanifah," suara Ustaz Ma'ruf pelan. "Ini saya, Ustaz Ma'ruf. Kamu dengar suara saya?" Hanifah menoleh sedikit. Air matanya kembali mengalir. "Kamu masih bisa dengar, Nak? Bacalah kalimat syahadat. Ikuti saya pelan-pelan." Lidah Hanifah bergetar, mulutnya terbuka, tapi suara tak keluar. Ia mencoba mengeja, tapi napasnya tercekat. Ustadz Ma'ruf mendekat, membisikkan kalimat itu di telinga kanannya. Berulang-ulang, anak kecil di sebelahnya memegang jari Hanifah yang mulai membiru, seperti ingin menjadi saksi bahwa meski dunia menjauh, masih ada yang mau menemaninya di akhir. Hanifah memejamkan mata, lalu membuka perlahan. Matanya basah. Ia menatap ke atas, seolah ingin menembus langit-langit yang rapuh dan melihat sesuatu jauh di atas sana. Nafasnya tinggal sisa. Dadanya naik turun dengan susah payah. "Di salah," bisikan Ustadz. Bibir Hanifah akhirnya bergerak pelan. Caksem, tapi cukup untuk memperlihatkan bahwa ia berusaha mengucapkan satu kalimat yang menjadi penentu akhir hidupnya. Lalu napas itu berhenti. Tubuhnya diam, mata yang tadi terbuka perlahan menutup dengan sendirinya. Air mata masih menetes, tapi tak lagi berasal dari kesadaran. Ustaz Ma'ruf menunduk. Ia membaca doa dengan suara pelan, bergetar, penuh iba. Anak kecil di sampingnya menatap wajah Hanifah dengan bingung, lalu menggenggam tangannya yang dingin dan keras. Berita meninggalnya Hanifah menyebar cepat, tapi tak banyak yang datang. Sebagian besar warga memilih menutup pintu. Bau menyengat yang keluar dari kontrakan membuat mereka takut. Beberapa berkata lirih, "Itu azab, kasihan." Tapi siapa suruh lari dari rumah dulu? Tak ada yang sanggup memandikan jenazah. Ustadz Ma'ruf akhirnya melakukannya sendiri, dibantu cucunya. Mereka menahan napas, menyiram tubuh yang penuh luka, membungkusnya dengan kain kafan yang disediakan oleh tetangga yang iba. Tak ada keramaian, tak ada doa berjamaah, hanya suara air mengalir dan bisikan doa pelan yang menyertai kepergiannya. Dan malam itu, tubuh Hanifah dibawa dengan gerobak kayu seadanya ke pemakaman belakang kampung, tapi dari balik langit yang mendung dan tanah yang dingin. Belum ada yang tahu apakah tanah itu menerima jasad yang penuh luka dan penyesalan, atau hanya mengurungnya lebih dalam. Gerobak kayu tua itu melaju pelan di atas jalan berlubang, berderit seperti menahan beban yang tak hanya berasal dari tubuh jenazah, tapi juga dari dosa yang belum sempat ditebus. Di atasnya terbaring Hanifah, dibalut kain kafan yang masih basah. Diapit dua tangan renta, dan satu tangan kecil yang terus menggenggam erat ujung kaki jenazah. Ustadz Ma'ruf berjalan perlahan di depan. Bibirnya komet-kamit membaca doa, namun wajahnya muram, seolah tahu bahwa bacaan itu tak akan menghapus semua luka yang telah tertanam dalam hidup gadis itu. Pemakaman berada di sudut tanah,
yang sudah lama tak terurus. Rumput menjalar liar, batu nisan berdiri miring, dan tidak ada papan nama yang megah. Hanya tanah, sepi, dan angin yang berdesir membawa sisa bau busuk dari tubuh yang telah lama menderita. Tak satu pun keluarga hadir. Cak Ada yang memanggil nama Hanifah untuk terakhir kali. Hanya Ustadz, cucunya, dan 2 warga yang datang sekadar membantu menggali tanah. Saat tubuh Hanifah diturunkan ke liang lahat, angin berhenti sejenak, seperti bumi menahan napas, menanti apakah akan menerima jasad ini atau menolaknya. Kereketena mulai menutupi tubuh itu sedikit demi sedikit. Ustadz Ma'ruf menunduk dalam, lalu berkata lirih di tengah sunyi, "Semoga Allah masih berkenan melihat usahamu untuk kembali, walau terlambat." Setelah semuanya tertutup rapat, tidak ada yang membaca doa panjang, tidak ada yang menangis di atas pusara. Yang tersisa hanya bunyi dedaunan kering yang diterpa angin sore dan suara ayam dari kejauhan. Warga yang membantu. Segera pergi, tak ada yang sanggup berlama-lama, apalagi saat aroma tak sedap masih tercium meski tanah sudah menguburnya dalam-dalam. Beberapa dari mereka saling berpandangan, lalu berbisik, "Itu azab. Mungkin dosa itu terlalu berat." Ustadz Ma'ruf tetap berdiri di samping makam. Ia tak segera pergi. Cucu kecilnya duduk di dekat batu, menatap tanah yang masih basah. Hening itu seperti cambuk di dalam dada, menyayat diam-diam. Sang ustaz menghela napas, lalu berkata pelan seolah pada angin, "Sekali kita menyakiti ibu, mencampakkan cinta yang tulus, menjauh dari doa, dan menukar arah hidup dengan angan gelap, tidak semua pintu akan terbuka lagi." Ayam langit lalu menunduk. Dosa bisa dimaafkan tapi jejeni kadang tetap tinggal. Dan Hanifah yang dulu pernah hafal banyak surah, yang dulu salat malam dengan air mata untuk ibunya, yang dulu merawat dengan sabar tangan renta yang sakit, kini hanya tinggal nama tak bersuara di liang kubur yang sepi. Tak ada papan nama, hanya gundukan tanah, dan bau yang tetap menyengat bahkan setelah dikubur. Gang sempit tempat ia tumbuh pun tak lagi menyebut namanya dengan doa. Beberapa menyebutnya sebagai contoh, bukan untuk ditiru. Anak-anak dilarang menyusuri rel. Ibu-ibu melarang anak gadis mereka bicara dengan siapapun yang menyerupai Akzar. Dan satu rumah kosong di ujung gang ditinggalkan, seolah membawa sial. Tapi ada satu hal yang tak ikut dikubur, bersama tubuhnya pengingat yang melekat, bahwa hidup tak selalu memberi kesempatan kedua, bahwa ketika kita berpaling dari tangan yang membesarkan, dari suara yang selalu menyebut nama kita dalam doa, dari jalan yang dulu kita yakini, maka kembalinya tidak selalu penuh pelukan. Kadang hanya sisa waktu yang terlambat, tubuh yang sudah rusak, dan langit yang tidak lagi mau menampung tangis. Dan di antara semua yang pergi dan tinggal, yang benar-benar tertinggal adalah hening. Hening yang tak bisa lagi diisi dengan kata, "Maaf, terima kasih telah menyaksikan hingga akhir." Semoga kisah ini bukan hanya jadi tontonan, tapi jadi cermin, bahwa setiap pilihan membawa jejak, dan tidak semua penyesalan bisa kembali. Dukung channel ini dengan like, komentar, dan subscribe, agar kami terus semangat menghadirkan kisah-kisah yang mengingatkan, bukan sekadar menghibur. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.